Bayangan pocong di tengah kegelapan. Aku sudah sering mendengar kalau daerah itu excellent seram. Apalagi ada satu rumah yang katanya tidak berpenghuni. Kita harus ke sana. Aman kok, tenang aja. Aku sudah kenal sama Pak RT dan hansipnya. Kita tinggal datang saja, sambil terus memainkan rambut gondrong acak-acakannya. Yanto sangat bersemangat menjelaskan perihal satu daerah yang katanya sangat angker. Waktu itu sekitar tahun 2008, di meja makan, aku duduk bertiga bareng Andi dan Yanto. Kami membahas satu topik yang cukup membuatku penasaran. Masih sekitaran Cimahi Lewi Gajah tapi sudah agak ke selatan ke arah Batu Jajar. Kampung kecil yang masih sepi banget, baru ada satu komplek besar yang berdiri, dan kampung ini ada di belakang komplek itu. Sebagian besar warganya sudah sering melihat hal-hal yang di luar nalar. Banyak kejadian seram, begitu kata Yanto. Yanto tinggal di Jakarta, rumah orang tua di Bandung. Beberapa kali dalam satu bulan dia pulang, dan kalau di Bandung lebih banyak menghabiskan waktu dengan nongkrong bareng anak-anak kos. Orangnya asik dan selengean, rambut gondrong acak-acakan, berkulit gelap, ditambah dengan tampang yang cukup sangar. Yanto ini amat sangat tertarik dengan perhantuan. Selalu penasaran kalau mendengar ada city legend di suatu daerah. Dia juga sering menulis artikel di suatu majalah. Tentu saja tulisannya tentang mistis dan perhantuan. Beberapa kali aku terbujuk rayuannya untuk menemani mengunjungi tempat-tempat seram dan angker untuk membuktikan kebenaran cerita. Bukan menantangnya, tapi sekedar ingin tahu. Pokoknya kita harus ke kampung itu. Rahman, angkernya gila. Kuntilanak sering siulan katanya, lanjut Yanto merayuku. Kemudian ada rumah besar yang angker, sudah puluhan tahun kosong. Kata warga sekitar, rumah itu sudah ada sejak zaman Belanda. Ada taman besar di belakang, katanya kalau malam Jumat suka kelihatan ada pesta di taman belakang. Isinya boleh, semua kakinya tidak ada yang menginjak tanah, melayang. Pokoknya kita harus ke sana. Rahman, sebenarnya aku ingin berani kalau sengaja mencari tentang keberadaan mereka, tapi ya itu tadi, Yanto selalu menemukan cara supaya aku akan ikut pada akhirnya. Ayolah Rahman, besok ini malam Jumat Kliwon, pas banget, kata Yanto lagi. Awalnya aku masih menolak, tapi pada akhirnya aku setuju ikut ke wilayah yang katanya angker di sekitaran Cimahi. Seperti biasanya, aku duduk di belakang kemudi. Tujuan pertama adalah rumah Pak RT setempat mau ngobrol sekaligus minta izin. Katanya nanti di sana akan hadir hansip juga. Waktu itu Yanto bawa sesuatu di tas kecilnya. Satu siung bawang merah yang jumlahnya genap. Menurutnya, bawang merah siung genap bisa memancing makhluk halus. Aku gak tahu atas dasar apa dia punya pikiran begitu. Singkatnya, jam kurang lebih kami sampai di rumah Pak RT, kurang lebih 1 jam perjalanan santai dari pintu tol Cimahi. Waktu itu tahun 2008, daerah ini tergolong sepi, banyak rumah kosong. Baru ada satu perumahan besar berdiri, itu pun masih sepi juga. Sebut saja Pak Budi, dia menjabat RT sudah cukup lama. Berpenampilan sederhana, mengenakan sarung dan percent, menyambut kami di teras rumah. Assalamualaikum. Sapa Yanto. Kirain siapa? Iya Pak. Maaf kemalaman. Jawab Yanto. Setelah itu kami dipersilakan duduk di teras rumah lalu berbincang di situ. Yanto bilang dia mau meminta izin untuk patroli di wilayahnya. Mencoba untuk mencari kebenaran berita yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker. Boleh saja, silakan, tapi harus hati-hati. Sudah seringkali ada orang yang kesurupan, apalagi di daerah jalan potong, harus ekstra hati-hati. Begitu kata Pak RT. Jalan potong daerah apa itu, Pak RT? Kata Yanto. Kata warga, jalan itu adalah lahan yang isinya hanya pepohonan besar dan ilalang, tapi mobil dapat melintasinya. Karena di tengah-tengahnya berdiri rumah kosong besar, rumah yang Yanto ceritakan di awal tadi, rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Menurut warga sekitar, katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda. Ada beberapa warga yang pernah melihat kegiatan di sekitar rumah pada tengah malam, sangat menyeramkan kalau mendengar cerita Pak RT ini. Kami banyak berbincang.
Pak RT terus bercerita mengenai daerah yang dia tinggali ini sampai akhirnya sekitar jam 10 datang bergabung seorang bapak berpakaian hitam-hitam dengan sarung melintang di tubuhnya membawa lampu besar di tangan. Itu Pak Hasan, yang jaga malam di wilayah tersebut. Setelah perkenalan dan berbasa-basi, perbincangan semakin seru dengan hadirnya Pak Hasan ini. Sebagai orang yang bertugas jaga malam, tentu saja beliau punya banyak kisah seram yang dapat diceritakan. Pokoknya nggak ada warga yang berani lewat jalan potong itu kalau malam hari, termasuk saya, kata Pak Hasan. Nanti paling saya cuma bisa antar sampai depan rumah kosong itu saja. Lanjutnya, sekitar jam 11 malam, kami bersiap untuk memulai kegiatan. Sebelumnya pamitan dulu dengan Pak RT. Nanti setelah selesai kami langsung pulang ya, Pak, ucap Yanto. Setelah itu didampingi Pak Hasan, kami menuju wilayah yang disebut Jalan Potong, tempat angker yang ada rumah kosong. Tidak jauh, hanya sekitar 15 menit kami sudah sampai. Tempatnya memang seram, hanya ada pepohonan besar berdiri dengan semak belukar di sekitarnya. Enggak ada rumah penduduk, hanya ada satu rumah yang berdiri tegak di tengah kegelapan, rumah besar bertingkat kosong dan gelap. Kami parkir di depannya, tidak masuk ke halaman. Saya antar sampai sini aja ya. Mau patroli keliling kampung dulu. Hati-hati, banyak setan. Kalau ada apa-apa kalian ke pos ronda saja dulu, ucap Pak Hasan. Pak, kalau nanti kami mau masuk ke rumah itu boleh nggak? Tanya Yanto. Boleh aja kalau berani. Terakhir saya masuk bersama Pak RT, pintunya tidak terkunci, rusak. Tapi hati-hati, seram di dalamnya. Begitu kata Pak Hasan menjelaskan keadaan rumah. Setelah itu dia pergi meninggalkan kami sendirian. Jendela mobil kami biarkan terbuka lebar-lebar. Angin dingin beberapa kali bersepoi masuk ke dalam seperti ada yang membuatnya begitu. Enggak ada suara yang terdengar, hanya jangkrik dan serangga malam sesekali bersautan. Rumah kosong bertingkat 2 berada di sebelah kanan. Sementara di kiri pepohonan rindang dan rumput ilalang. Di hadapan jalan tanah gelap. Tapi ada cahaya penerangan kelihatan di kejauhan. Sudah jam 12 malam, Rahman belum ada apa-apa. Gimana ini? Pulang aja yuk, Yanto. Ini seram sepinya parah banget. Setengah berbisik aku mengajak pulang. Beberapa kali aku menoleh ke kanan ke arah rumah kosong. Gelapnya membuat pikiranku melayang buana. Daripada di sini tidak ada apa-apa, gimana kalau kita masuk saja ke rumah itu? Rahman, kata Yanto. Enggaklah, Yanto. Lihat aja itu rumah seram amat. Aku gak mau, Yanto. Ya sudah, kalau kamu gak mau, biar aku sendiri saja yang masuk. Kamu tunggu di sini ya, aku sebentar saja kok. Jangan sendiri, aku ikut, tapi jangan lama-lama ya, kataku lagi. Gitu dong, gak lama kok. Tenang saja. Sambil cengengesan, Yanto berjanji tak akan berlama-lama di dalam. Kami melangkah cukup susah, harus menghindari rumput liar dan semak belukar yang tinggi. Rumah ini benar-benar sudah tidak terawat. Beberapa kali aku menolehkan wajah ke atas, melihat jendela lantai 2 sebelah kanan seperti ada yang berdiri memperhatikan. Tapi setelah aku tegaskan lagi ternyata tidak kelihatan apa-apa. Hanya tinggal beberapa meter menuju pintu depan, tiba-tiba kami mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suaranya seperti pintu yang bergeser terbuka. Seperti suara pintu, Rahman, bisik Yanto dengan wajah yang mulai serius. Aku mengiyakan sambil mengangguk pelan. Pulang aja yuk, Yanto. Takut aku, kataku berbisik. Sebentar aja, Rahman, gak lama-lama, begitu katanya. Benar apa kata Pak Hasan? Ternyata pintu depan memang dalam keadaan tidak terkunci. Yanto yang berjalan di depan hanya tinggal mendorongnya saja. Pintu pun terbuka. Cukup lama kami diam berdiri di depan pintu, memperhatikan isi rumah. Ketika pintu sudah terbuka penuh, pertama yang kami lihat sepertinya ruangan tamu kosong tanpa perabotan. Hanya gelap yang ada. Di ujung kanan ada pintu dalam keadaan terbuka. Sepertinya merupakan akses ruangan tamu menuju ruangan keluarga atau ruangan tengah. Perlahan kami memasuki rumah dengan lampu senter di tangan masing-masing. Lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak berangkat tadi.
Langkah sepatu menginjak lantai penuh debu menimbulkan bunyi yang khas, hanya itu saja suara yang terdengar. Ketika sudah sampai di pintu kedua, pintu menuju ke ruangan tengah, sekali lagi kami berhenti karena lagi-lagi mendengar suara pintu terbuka, suara yang sepertinya bersumber dari lantai atas. Kami lanjut melangkah, sekarang kami sudah berada beberapa meter di dalam ruangan tamu. Cahaya lampu senter menyisir setiap sudut ruangan, menyentuh seluruh bagian yang berselimur gelap. Debu-debu kecil terlihat berterbangan menambah cekam suasana. Di sebelah kiri aku melihat tangga yang di tengahnya berbelok ke kanan menuju lantai 2. Kemudian kami lanjut ke belakang. Di ujung sebelah kanan ruangan tengah ada satu ruangan lagi yang aksesnya tanpa pintu. Sepertinya diperuntukkan sebagai ruangan makan karena di sebelah kirinya ada ruangan yang sepertinya terlihat ada wasel tua. Sepertinya itu dapur. Tiba-tiba terdengar ada suara pintu yang dibanting di lantai atas. Jantungku sejenak berhenti berdetak, terkejut ketakutan. Kita lanjut ke belakang, ucap Yanto. Aku gak bisa apa-apa, aku hanya pasrah untuk terus ikut kemana Yanto melangkah. Di ujung belakang sebelah dapur, kami berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar. Dari situ kami dapat melihat halaman belakang. Sama seperti halaman depan, belakang rumah juga dipenuhi rumput tinggi dan semak belukar. Ada beberapa pohon besar yang berdiri menghalangi mata untuk lebih jauh lagi memandang. Cahaya lampu senter kembali menyisir setiap sudut yang ingin kami lihat, tidak jadi terlalu jelas tapi cukup untuk sekadar menembus pekat gelap. Di sebelah kanan, di bawah pohon, bisik Yanto. Aku mengikuti arah pandangannya. Ketika lampu senter aku arahkan ke sana, akhirnya aku melihatnya. Di bawah pohon, aku melihat pocong. Pocong itu berdiri diam, sepertinya menghadap ke tempat kami yang tengah memperhatikan. Sudah Yanto, aku gak kuat, kita pulang saja, Yanto. Berbisik aku memaksa ingin pulang. Yanto nampaknya setuju. Dia melangkah mundur ketika pocong di halaman belakang itu seperti mulai bergerak mendekat. Lalu kami balik badan, berjalan menuju pintu depan berniat segera keluar dari rumah. Tapi langkah terhenti ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai di pintu yang menuju ruangan tamu. Ada suara seperti orang batuk di sebelah kanan, tepat di mana tangga menuju ke atas. Secara refleks, kami kompak menoleh ke arah sumber suara. Di tengah tangga, sebelum berbelok ke kanan, di situ ada pocong yang sedang berdiri tegak dalam gelapnya ruangan. Dalam ketakutan yang teramat sangat, aku mendorong badan Yanto agar kembali melanjutkan langkah. Seperti tersadar, akhirnya dia lanjutkan melangkah, aku ikut di belakangnya. Ketika sampai di luar, kami terus berjalan menuju mobil. Lalu aku coba untuk menyalakan mesin mobil dan berhasil. Setelah mesin hidup, aku menyalakan lampu. Saat itulah mataku tertarik untuk melihat kaca spion. Kembali aku terdiam, lagi-lagi nafas tertahan. Ada pocong di belakang, tapi bukan di dalam mobil. Dibantu penerangan lampu belakang, aku melihat pocong berdiri beberapa meter di belakang. Yanto, di belakang ada pocong, kataku. Jangan lihat ke belakang, cepat jalan, kata Yanto dengan ketakutan. Aku injak fuel perlahan, meninggalkan tempat itu menuju jalan besar. Sekali lagi kami melihat pocong berdiri di pinggir jalan. Dia terus diam sampai kami benar-benar melintas lewat di depannya. Aku berdoa terus dalam hati, berharap cepat sampai di keramaian dengan selamat. Beberapa menit kemudian akhirnya kami sampai di jalan besar, daerah yang sudah tidak seram lagi. Keesokan harinya, Yanto kembali datang ke rumah Pak RT yang kami kunjungi malam sebelumnya. Dia pergi sendirian, aku tidak ikut. Katanya mau bilang terima kasih dan menceritakan hal-hal yang kami temui di malam sebelumnya. Menurut Yanto, Pak RT malah ketawa setelah mendengar cerita dia. Dan katanya Pak RT lupa kalau memang di daerah ini sering ada penampakan pocong. Sudah banyak warga yang lihat penampakannya. Makanya ada sebagian warga luar yang menyebut kampung ini dengan sebutan Kampung Pocong.